Baiklah, selamat pagi, siang, malam, ataupun sore. Di sini kami kelompok 15 terdiri dari saya, Devin, Teddy, dan juga Farhan akan melakukan review paper pada jurnal penerapan metode C4.5 pada klasifikasi mahasiswa berpotensi dropout. Di sini studi kasusnya dari Universitas Iksan Gorontalo, di mana ditulis oleh Asmaul Husnah Nasrullah. Nah, langsung saja ke pendahuluan. Universitas Iksan Gorontalo berdiri sejak tahun 2001 dan merupakan salah satu fakultas dan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang ada di Gorontalo. Salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ekonomi memiliki mahasiswa yang banyak dan juga memiliki tingkat keberhasilan mahasiswa yang tinggi dan rendahnya tingkat kegagalan mahasiswa. Nah, berdasarkan buku panduan akademik Unisa, alasan mahasiswa dropout terbagi menjadi 3 alasan, yaitu 1, dropout karena nonaktif selama 3 tahun akademik. Kedua yaitu dropout karena presentasi akademik tidak menyelesaikan 15 SKS di 2 semester pertama dan IPK kurang dari 2. Alasan dropout yang ketiga yaitu karena melewati masa waktu studi. Nah, keberadaan mahasiswa dropout sendiri akan mempengaruhi untuk mahasiswa lainnya lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu. Nah, semakin banyak mahasiswa non-aktif, maka semakin banyak juga mahasiswa tidak lulus tepat waktu, yang berakibat besarnya peluang untuk dropout. Baiklah, berdasarkan uraian tadi, mahasiswa yang berpotensi dropout dapat menimbulkan masalah yang dapat menurunkan mutu pendidikan akreditasi perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisa terhadap data-data mahasiswa dropout yang telah lalu, sehingga dapat diketahui karakteristik mahasiswa dropout sejak dini. Berdasarkan data mahasiswa yang dimiliki Fakultas Ekonomi yang cukup besar hingga bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan data mining, di mana data mining digunakan untuk menggali dan mendapatkan informasi dari data dengan jumlah besar. Salah satu metode data mining yang adalah pengklasifikasian data. Klasifikasi merupakan kegiatan dalam mengekstrak dan kemudian prediksi label kategori masing-masing data. Dengan kata lain, klasifikasi adalah proses pencarian model yang dapat membedakan kelas data dengan tujuan agar model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari data suatu objek yang belum diketahui kelasnya. Salah satu algoritma klasifikasi yang bisa digunakan yaitu adalah C4.5. Nah, permasalahan tadi dapat diatasi dengan melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat suatu aplikasi data mining yang akan digunakan untuk memprediksi mahasiswa yang memasuki semester 5 ke atas apakah berpotensi drop out atau tidak, dengan menggunakan atribut yaitu jenis kelamin, umur, agama, kelas, asal daerah, dan nilai IPS dari semester 1 sampai semester 4. Maka penulis menggunakan model pohon keputusan algoritma C4.5. Model ini dipilih karena proses learning dan klasifikasi pada algoritma C4.5 sederhana dan cepat. Secara umum, model algoritma C4.5 mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. Bagaimana hasil penerapan algoritma C4.5 dalam klasifikasi mahasiswa yang berpotensi mengalami dropout? Penelitian ini bertujuan agar diketahuinya hasil penerapan algoritma C4.5 dalam melakukan klasifikasi terhadap mahasiswa yang berpotensi dropout. Baiklah, setelah ini akan dipaparkan metode dari algoritma C4.5. Akan saya silakan kepada Farhan. Oke, terima kasih Devin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian C4.5. Pada akhir tahun 1970 hingga awal tahun 1980, Ross Quinlan, seorang peneliti di bidang machine learning, membuat sebuah algoritma decision tree yang dikenal dengan ID tree atau Iterative Dichotomizer. Quinlan kemudian membuat algoritma C4.5 yang merupakan pengembangan dari algoritma ID tree. Algoritma C4.5 sering disebut dengan pohon keputusan.
Pohon keputusan atau decision tree dalam aturan keputusan merupakan metodologi data mining yang banyak diterapkan sebagai solusi untuk klasifikasi. Decision tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node merepresentasikan atribut dan cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut. Sedangkan leaf atau daunnya digunakan untuk merepresentasikan kelas. Dan node yang teratas dari decision tree ini disebut dengan root. Konsep dari decision tree atau pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Pohon keputusan merupakan himpunan aturan if dan then, di mana setiap head dalam pohon dihubungkan dengan sebuah aturan, di mana premis terdiri atas sekumpulan node yang ditemui dan kesimpulan dari aturan terdiri atas kelas yang dihubungkan dengan daun dari pad. Terdapat kelebihan dan kekurangan di dalam decision tree. Yang pertama adalah mudah mengintegrasikan dengan sistem basis data, kemudian memiliki ketelitian yang baik, dan yang terakhir dapat menemukan gabungan tak terduga dari suatu data. Kemudian kekurangan yang ada di decision tree yaitu yang pertama adalah kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Kemudian hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Kemudian yang terakhir, dalam hal proses akumulasi, decision tree juga seringkali mengalami kendala error, terutama dalam data yang jumlahnya sangat besar. Berikut adalah contoh dari decision tree atau pohon keputusan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dari decision tree atau pohon keputusan di yang algoritma C4.5. Yang pertama adalah menyiapkan data training. Data training ini biasanya diambil dari data history yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Kemudian pada tahap 2, menentukan akar dari pohon. Akar ini diambil dari atribut yang terpilih dengan cara dihitung nilai gain dari masing-masing atribut. Kemudian nilai gain yang paling tinggi akan menjadi akar pertama. Sebelum menghitung nilai gain dari atribut, kita harus menghitung dulu nilai entropinya. Berikut adalah rumus dari entropi tersebut. Kemudian pada tahap 3, kita melakukan perhitungan terhadap nilai gain menggunakan rumus yang di bawah ini. Kemudian pada tahap 4, kita ulangi langkah kedua hingga semua rekod yang ada terpartisi atau terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian tahap yang terakhir atau yang tahap kelima, proses partisi pohon keputusan akan berhenti pada saat semua rekod dalam sipol N mendapat kelas yang sama. Kemudian tidak ada atribut di dalam rekod yang dipartisi lagi atau yang dibagi-bagi lagi. Kemudian yang terakhir, tidak ada rekor di dalam cabang yang kosong. Oke, selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Dedi Herianto. Ya, baiklah. Terima kasih Farhan. Nah, untuk bagian hasil dan pembahasan akan saya bahas. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tahapan penelitian untuk memperoleh hasil klasifikasi mahasiswa yang berpotensi dropout menggunakan metode C4.5. Nah, adapun tahapan-tahapannya yaitu tahap yang pertama yaitu persiapan dataset. Kemudian penentuan akar atau node, dan yang terakhir yaitu klasifikasi atau rule. Nah, dataset yang digunakan adalah untuk tahap 1. Nah, dataset yang digunakan adalah data Fakultas Ekonomi Unisan Gorontalo yang diperoleh dari BAAK Unisan Gorontalo tahun akademik 2016-2017. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, data-data yang digunakan yaitu terdiri dari data training sebanyak 50%,
data validasi 25%, data testing 25%, sehingga untuk seluruh jumlah data mahasiswa yang tercatat tidak DO itu berjumlah 220, dan mahasiswa yang tercatat DO itu ada 200, sehingga total dari seluruhnya yaitu 420 data. Nah, setelah persiapan data itu selesai, maka harus dilakukan seleksi dan transformasi data terlebih dahulu. Nah, seleksi data ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini. Dan transformasi digunakan untuk mengubah dataset tadi sehingga konten informasi terbaik diambil dan dimasukkan pada tool mining yang akan digunakan. Nah, setelah penentuan dataset tadi, maka tahap selanjutnya yaitu penentuan atribut. Nah, atribut adalah bagian data yang mewakili karakteristik atau fitur dari objek data. Atribut, dimensi, fitur, dan variabel sering digunakan secara bergantian. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah contoh atribut yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, jumlahnya ada 9 atributnya, yaitu jenis kelamin, umur, agama, asal daerah, kelas, nilai IP semester 1, nilai IP semester 2, nilai IP semester 3, nilai IP semester 4. Nah, setelah tadi menentukan dataset, terus ditransformasikan, dan juga penentuan variabel, nah maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian ini yaitu menentukan akar atau node. Nah, akar akan diambil dari atribut yang terpilih dengan cara menghitung nilai gain dari masing-masing atribut. Nilai gain yang paling tinggi yang akan menjadi akar utama. Sebelum menghitung nilai gain dari atribut, kita diharuskan menghitung nilai entropinya terlebih dahulu. Nah, nilai entropi yang diperoleh dihitung berdasarkan persamaan di atas tadi. Nah, jadi hasil yang diperoleh setelah dilakukan penghitungan entropi yaitu 0,98068857. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil penghitungan entropi dan juga data yang telah ditransformasikan di atas. Itu menjadi 98 data, di mana data yang DO itu ada 41 dan yang tercatat di DO itu berjumlah 57. Nah, setelah nilai entropi diperoleh tadi, maka dilakukan analisis pada setiap atribut dan nilai-nilainya. Nah, selanjutnya dibuat pohon keputusan berdasarkan node yang telah ditentukan dan dihitung di atas, hingga menghasilkan node keputusan terakhir seperti pada gambar di bawah ini, yang merupakan suatu pohon keputusan. Nah, setelah pohon keputusan tersebut dibuat, maka dapat selanjutnya hasil dari pohon keputusan tersebut dapat diekstraksi menjadi rule atau klasifikasi seperti pada gambar seperti tabel di bawah ini. Nah, tabel di bawah ini dimaksudkan adalah suatu syarat ataupun suatu yang dapat untuk menentukan suatu penilaian untuk dikatakan mahasiswa tersebut DO atau tidak. Nah, berikut ini hasilnya ada berjumlah 17 klasifikasi atau keputusan. Nah, sehingga setelah dilakukan klasifikasi tersebut,
maka diperolehlah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu yang pertama, metode C4.5 yang digunakan dalam klasifikasi mahasiswa yang berpotensi dropout menghasilkan 17 rule. Dan juga 17 rule tersebut dapat dijadikan sebagai pola dalam menentukan mahasiswa yang berpotensi mengambil dropout. Mungkin itu saja pembahasan kami mengenai paper dengan judul menggunakan metode C4.5 untuk menentukan klasifikasi mahasiswa DO atau tidak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.